سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Segalanya. Menurut teman-teman sekalian, siapa sih pendiri universitas pertama di dunia? Pasti kalian beranggapan pendiri universitas pertama dunia adalah dari kalangan orang barat. Dan jawabannya adalah salah. Pendiri universitas pertama di dunia adalah seorang wanita muslimah yang luar biasa. Dia merupakan seorang wanita muslimah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan dia merupakan anak dari bangsawan, atau kalau sekarang disebut sebagai anak sultan. Nama lengkapnya Fatimah Muhammad Al-Fihri, sering dijuluki Al-Banani, yang berarti ibu dari anak-anak Fes. Ayah Fatimah, Muhammad Al-Fihri, seorang pengusaha sukses di kota Tunisia yang kemudian berimigrasi ke Fes, Maroko. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan gemar berderma. Fatimah Al-Fihri mempunyai saudara perempuan yang bernama Maryam. Kakak beradik ini memperoleh pendidikan mumpuni. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan cinta ilmu, mencintai ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu umum atau sains, khususnya arsitektur dan bangunan. Di masa Raja Idris II, awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Qairawan, Tunisia ke kota Fes di Maroko. Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim dan Arab. Kota yang sangat maju, aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan atau kebudayaan yang berbagai macam-macam negara dan budaya tradisional. Dari sini, kota Fes berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Di kota Fes, keluarga Fatimah Al-Fihri terus mengembangkan sayap bisnis. Mereka menjadi pengusaha muslim yang sukses, harta kekayaan yang melimpah. Namun, Masya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fatimah muda ditinggal oleh ayah dan suaminya tercinta. Tinggallah Fatimah bersama saudara kandungnya Maryam. Dua wanita muda ini sepakat akan menggunakan semua warisan kedua orang tuanya untuk membangun masjid dan universitas. Nah, kayak zaman anak sekarang ya. Perempuan sultan zaman sekarang punya duit banyak, beli mobil, beli rumah, beli perhiasan, poya-poya. Beda dengan Fatimah Al-Fihri yang memang luar biasa pemikirannya untuk membangun universitas. Mereka bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Sejak awal menetap di distrik barat kota Fes, Maroko, Fatimah dan Maryam mempunyai tekad dan cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Di sini Fatimah mikirlah kemana ya uang ini bisa bermanfaat. Fatimah memilih untuk membangun masjid yang dinamakan Al-Qarawiyyin atau terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa. Sementara Maryam membangun Masjid Al-Andalus di Spanyol. Dua masjid ini kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini pakaian toga yang kita pakai di seluruh dunia itu dari idenya Fatimah Al-Fihri. Toga yang berbentuk segi empat merupakan simbol yang beliau inspirasi dari bentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat Islam. Pembangunan Masjid di Al-Qarawiyyin dimulai pada Ramadan 245 Hijriah atau 859 Masehi. Fatimah turut serta mengontrol dan mengarahkan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin, mulai dari pemilihan lokasinya hingga terkait dengan arsitektur bangunannya. Konon Fatimah gemar berpuasa sunnah selama pembangunannya berlangsung. Bayangkan aja selama pembangunan masjidnya itu berlangsung, selama itulah beliau berpuasa. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 861 Masehi, Masjid Megah Al-Qarawiyyin dapat berdiri tegak dan mulai beroperasi.
Di Masjid Al-Qarawiyyin inilah dilangsungkan sistem pendidikan formal setingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Setelah beberapa waktu barulah dibangun kelas dan ruang belajar. Bahkan Guinness Book of World Records pada tahun 1998 mencatat universitas ini sebagai kampus tertua di dunia. Jauh sebelum lahirnya Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Cambridge, Harvard, Oxford, dan yang lainnya. Bahkan jauh dari pembangunan kampus yang sekarang terkenal di masa sekarang. Di Eropa sendiri, University of Bologna di Italia baru berdiri pada abad ke-11 Masehi. Kemudian diikuti oleh University of Paris di Prancis dan Oxford University di Inggris pada abad ke-12 Masehi. Dan ternyata yang duluan berdirinya itu adalah Universitasnya Al-Qarawiyyin yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri. Tak lama, Masjid Al-Qarawiyyin menjadi salah satu tujuan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru mulai dari Maroko, Jazirah Arab, bahkan Eropa dan Asia. Jumlah mahasiswanya pada abad ke-14 Masehi sudah lebih dari 8.000 orang. Bisa dibayangkan bagaimana megahnya, bagaimana luar biasanya masjid itu ataupun universitas yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri. Pada masa Al-Murabiti berkuasa, para ulama diberi tugas mulia untuk mengajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Kalau kita ibaratnya dosen lah yang mengajar di kampus ataupun di kelas-kelas. Kota itu berubah menjadi kota yang dipenuhi oleh aktivitas keilmuan. Sedemikian pesatnya penyebaran ilmu pengetahuan, kota Fez mampu bersanding dengan pusat ilmu tersohor pada masa itu, yakni Cordova. Adapun di antara cabang ilmu yang diajarkan di Universitas Al-Qarawiyyin meliputi tafsir, fikih, bahasa Arab, kedokteran, matematika, filsafat, musik, sejarah, kimia, astronomi, retorika, dan arsitektur. Masya Allah, fakultasnya banyak. Kalau zaman sekarang dikatakan fakultas dan jurusan. Pada saat itu, Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai pusat intelektual utama di Mediterania. Reputasi yang sangat baik bahkan menyebabkan tokoh Gerber dari Auvergne ikut menjadi mahasiswa Universitas Masjid Al-Qarawiyyin. Gerber kemudian menjadi Paus Sylvester II dan kemudian memperkenalkan angka Arab dan angka 0 ke seluruh Eropa. Saya nggak tahu bacanya Gerber atau Gerber, mohon dimaklumi. Universitas Al-Qarawiyyin terus berkembang sebagai kampus inklusif yang menjadi sinar pencerah bagi dunia tanpa diskriminasi. Masya Allah. Tidak hanya terbuka bagi kalangan muslim, tapi juga diperuntukkan untuk semua kalangan. Banyak mahasiswa yang berbeda-beda agama, baik dari Yahudi, Kristiani, ikut juga mengenyam bangku pendidikan di Universitas buatan Fatimah Al-Fihri. Universitas pertama di dunia ini telah meluluskan banyak sosok pemikir dan ilmuwan muslim terkemuka. Bukan kaleng-kaleng. Universitas Fatimah Al-Fihri ini ternyata banyak meluluskan pemikir dan ilmuwan muslim terkemuka. Beberapa di antaranya yaitu Abu Abdullah Al-Sati, Abu Al-Abbas Al-Zawawi, Ibnu Rashid Al-Sabti, Ibnu Al-Has. Bahkan Ibnu Khaldun yang wafat pada 1395 pun pernah belajar di sini. Tidak salah, Fatimah Al-Fihri wanita hebat yang telah mendedikasikan 80 tahun umurnya untuk kemajuan peradaban dunia. Universitas yang mula-mula digagasnya dari pembangunan masjid kini dijadikan rujukan oleh dunia. Fatimah Al-Fihri yang wafat pada tahun 2696 Hijriah ataupun 880 Masehi
وبث الدعاء الخفي telah meninggalkan karya monumental yang menjadi karya sejarah besar dalam peradaban dunia. Namanya tercatat sebagai sosok perempuan yang memiliki cita-cita besar dan kukuh dengan prinsip yang dipegangnya. Wanita muslim ini meneguhkan dharma baktinya bagi umat dan peradaban. Bayang. Nah, bagi teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Nah, terima kasih telah mendengar video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan bantu saya untuk support channel ini agar lebih sering ataupun agar saya semangat untuk memberikan kisah-kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah dan seputar-seputar Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح